Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah yang beranggotakan Nafis Salma Afiyah NIM 23, Syifa Azkanisa NIM 24, Nur Afika Putri Rosnita NIM 25, Putri Elianingsi NIM 26. Pengertian mukadimah. Mukadimah pada dasarnya merupakan kata pengantar sekaligus pembuka dari ajaran yang disampaikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan kepada umat guna merespon perkembangan Muhammadiyah yang semakin tambah usianya semakin maju secara kuantitasnya. Namun secara kualitas, kehidupan aspek rohani warga Muhammadiyah mengalami penurunan. Muhammadiyah adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan apa yang digerakkan oleh Muhammadiyah tidak ada motif lain kecuali untuk merealisasikan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan. Pengertian anggaran dasar Muhammadiyah. Maka lima anggaran dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang gambaran Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pengertian anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Maka lima anggaran rumah tangga Muhammadiyah adalah sambungan anggaran dasar Muhammadiyah yang berisi penjelasan pasal yang belum terdapat dalam anggaran dasar Muhammadiyah, berfungsi untuk mengisi dan mendetailkan yang tidak terdapat dalam anggaran dasar. Fungsi anggaran dasar Muhammadiyah. Fungsi Makadimah anggaran dasar Muhammadiyah adalah seperti jiwa, nafas, dan semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan segala gerak organisasinya, yang harus dijadikan asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Sejarah perumusan anggaran dasar Muhammadiyah. Sejarah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan hasil perenungan dari refleksi Ki Bagus Hadikusumo terhadap pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ki Bagus adalah putra Raden Hasyim yang tinggal di kampung Kauman yang sejak lama dikenal sebagai kampung pesantren. Perenungan ini didasarkan pada perkembangan Muhammadiyah yang semakin berkembang secara lahiriah dan semakin kuat pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan paham Islam. Kemudian Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini dirumuskan pada tahun 1951. Perumusan Muqaddimah baru dapat terlaksana setelah melewati 4 periode kepemimpinan dan persyarikatan Muhammadiyah, yaitu pertama, periode Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang waktu mudanya bernama Muhammad Darwis, adalah seorang ulama sekaligus cendekiawan yang dikenal memiliki kemauan yang keras, bersungguh-sungguh, dan tidak mengenal lelah dalam mewujudkan cita-citanya. Bersikap terbuka, pemberani, dan supel dalam pergaulan. Bahkan beliau dikenal luas menjangkau ke masa depan. Kedua, periode Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim adalah adik Nyai Walidah, yaitu Nyai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah ulama hasil tempaan pondok pesantren, dan sama halnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ia tidak pernah mengenyam pendidikan model barat. Ia tokoh seorang ulama yang alim, sederhana, dan dalam hidupnya bertanggung jawab terhadap amanah yang diserahkan kepada dirinya. Di bawah kepemimpinannya terbentuk Majelis Ta'arif, organisasi Nasihatul Aisyah, dan Pemuda Muhammadiyah. Tinggal 3 lembaga baru yang besar artinya bagi pengembangan dan pertumbuhan Muhammadiyah di masa mendatang. Ketiga, periode Kiai Haji Hisham. Kiai Haji Hisham adalah seorang ulama yang berpendidikan lugu, sederhana, dan termasuk salah seorang kader Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menumbuhkan dan mengembangkan Muhammadiyah sejak awal berdirinya.
Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pedagang kain batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Keempat, Kiai Haji Mansur. Kiai Haji Mansur dari kota Surabaya dan dikenal sebagai seorang ulama besar sekaligus cendekiawan yang cukup berwibawa dengan latar belakang pendidikan yang cukup memadai, baik didapat dari pengalaman dari Pondok Pesantren Jawa Timur dan pendidikan akademiknya di Mesir, yang akhirnya tumbuh menjadi orang yang alim yang dalam pengetahuan Islamnya dan berpikir maju, berpandangan jauh ke depan, dan cita-citanya tinggi. Faktor-faktor yang melatar belakangi dibentuknya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. 1. Belum adanya rumusan masalah yang formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. 2. Kehidupan rohani warga Muhammadiyah yang menampakkan gejala menurun akibat terlalu berat mengajar kehidupan dunia. 3. Makin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan paham dan keyakinan Muhammadiyah. 4. Dorongan disusun pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 7. Pokok pikiran Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. 1. Hidup manusia berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah. 2. Hidup manusia bermasyarakat. 3. Hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama menuju kehidupan bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. 4. Berjuang, menegakkan, dan menjunjung tinggi agama Islam untuk membentuk, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dengan mengikuti jejak ittiba perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. 6. Perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan organisasi. 7. Pokok pikiran yang diterangkan untuk terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masyarakat Islam. Keanggotaan Muhammadiyah dibagi menjadi 3, yaitu anggota biasa, yaitu warga negara Indonesia yang beragama Islam. 2. Anggota luar biasa, ialah orang Islam, bukan warga negara Indonesia, setuju dengan tujuan Muhammadiyah serta mendukung amal usahanya. 3. Anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah atau kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Tingkatan keorganisasian dalam Muhammadiyah. 1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. 2. Cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat. 3. Daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. 4. Wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. 5. Pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. Penetapan organisasi dalam Muhammadiyah. 1. Ketentuan luas wilayah dan daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan pusat. 2. Penetapan cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah. 3. Penetapan ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan daerah. 4. Dalam hal-hal luar biasa, pimpinan pusat dapat mengambil ketetapan lain. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.